ねえか、若が集合かけてくださるて。しもべ冥利に尽きるってもんだ。それで俺らぬら組はおしまいよ。Halo para wibu-wibu strong dimanapun kalian berada. Balik lagi dong ketemu sama Mimin di channel kesayangan kita semua ini cuy. Seperti biasa, Mimin bakal ngebahas alur cerita anime, donghua, manhwa, ataupun live action yang pastinya keren banget dan panjangnya nggak ngotak cuy. Gak usah khawatir, kali ini Mimin akan nemenin kalian sampai kalian gak galau lagi. Karena Mimin kali ini bakal ngebahas anime klasik lagi nih. Kalau animenya sendiri tayang di tahun 2010, tapi manganya itu pertama kali nongol di tahun 2008 cuy. Jadi ya emang udah cukup klasik lah. Ceritanya sendiri seputar Nura Rikuo yang harus menjadi penerus komandan tertinggi klan Nura, sebuah klan besar yang memimpin siluman alias yokai di sebuah kota. Nah, Rikuo ini sendiri memiliki dua kepribadian cuy, antara bocil culun dan yang satunya lagi mode yokai ganas yang overpower banget nih. Mirip-mirip kayak Yu-Gi-Oh lah, Yami Yugi sama Yugimoto. Oke lah, kalau kalian udah penasaran banget sama alur ceritanya, mari kita lanjutkan. Seperti biasa dong, sebelum kita lanjut kalian tahu harus ngapain. Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan camilan dan gorengan. Selamat menonton sambil rebahan cuy. Ceki bro. Suatu malam, Nura Rikuo dalam mode yokai mendatangi Gyuki di sebuah ruangan. Setelah bertahun-tahun, malam itu adalah malam pertama kalinya Rikuo dalam wujud yokainya cuy. Gyuki berkata bahwa ada darah komandan tertinggi di tubuh Rikuo. Tetapi saat siang datang, Rikuo akan berubah wujud manusia dan lupa tentang perubahan yokainya. Gyuki menodongkan pedang ke leher Rikuo, tetapi Rikuo tidak khawatir sama sekali. Dia menggunakan pedangnya dan menangkis pedang Gyuki. Tekadnya udah bulat sejak mengetahui darah komandan mengalir di tubuhnya. Rikuo akan menjadi pemimpin para yokai. Esoknya, Rikuo kembali ke mode culun dan siap berangkat sekolah. Dia tinggal di rumah besar yang semua pelayannya adalah yokai dari klan Nura. Pas mau berangkat nih, dia meminta para yokai agar gak nongol di bangunan tua sekolah nanti malam. Setelah memberi perintah, Rikuo langsung cabut aja berangkat ke sekolah cuy. Di sekolah, dia mendengar gosip mengenai yokai. Banyak yang percaya yokai ada, tetapi banyak juga yang gak percaya kalau yokai itu ada. Cewek bernama Kana adalah salah satu yang gak percaya. Dia tanya ke Rikuo yokai itu ada apa enggak, dan Rikuo bilang enggak ada. Siangnya pas anak-anak istirahat dan nongkrong di atap sekolah, mas-mas bandel bernama Kiyotsugu ngajakin teman-temannya itu buat datang ke bangunan tua sekolah. Dia bilang pernah melihat yokai di sana. Karena ada kubu yang percaya dan gak percaya, maka segerombolan anak-anak termasuk Rikuo dan Kana bakalan ikut pergi ke bangunan tua nanti malam. Pas Rikuo mau berangkat, malamnya dia dipanggil kakeknya yang merupakan pimpinan klan Nura saat itu cuy. Kakeknya bertanya apakah Rikuo udah mau jadi penerusnya atau belum. Sejak awal Rikuo memutuskan kalau dia udah gak mau jadi penerus pemimpin klan Nura. Dia pengen hidup kayak manusia biasa aja cuy. Setelah ngucapin itu, dia pun langsung caps menemui teman-temannya. Rikuo udah meminta yokai di klan Nura buat gak datang ke bangunan tua itu, sehingga harusnya siap mana-mana aja cuy. Tapi pas semua di depan bangunan, Rikuo mendapatkan firasat buruk. Mereka semua masuk ke gedung itu dan mulai menjelajahinya sambil was-was. Awalnya semua seperti harapan Rikuo karena gak ada yokai yang nongol. Tapi pas Rikuo ngelihat ke salah satu sudut, ternyata cuy, ada satu yokai yang gak dia kenal. Itu adalah yokai yang bukan dari klan Nura. Rikuo auto mengalihkan perhatian teman-temannya dan ngarahin mereka ke tempat lain. Sialnya cuy, ada cukup banyak yokai yang bukan dari klan Nura nongol di sekitar sana. Rikuo pun segera beraksi ngusir para yokai itu biar teman-temannya gak lihat. Sayangnya sesosok yokai gede itu muncul dan membuat anak-anak kocar-kacir cuy. Sebagian dari anak-anak pun kabur, tetapi karena jatuh pingsan dan Rikuo harus melindunginya. Karena terdesak, Rikuo sekilas berubah memasuki mode yokainya. Tetapi saat itu juga, dua yokai lain muncul dan menghabisi yokai yang ingin menyerang tadi. Perubahan Rikuo pun terhenti. Dia melihat mas-mas dan mbak-mbak itu baru aja nyelamatin hidupnya cuy. Mereka lalu keluar dari gedung itu. Kedua yokai berkata bahwa mereka sudah memantau Rikuo sejak dulu dan selalu melindunginya. Pas mereka berubah ke mode manusia, Rikuo kenal mereka.
Yang cewek bernama Surara dan yang cowok bernama Kurata. Mereka adalah teman sekolah Rikuo cuy. Mereka berdua ini menghilang saat Kana mulai sadar. Cewek itu lalu bertanya apa tadi mereka melihat yokai. Dan Rikuo bilang kalau yokai itu nggak ada. Besoknya yokai bernama Zen merupakan pemimpin cabang klan Nura datang ke kediaman utama klan Nura. Pas Rikuo udah pulang sekolah dia langsung nemuin Zen. Ternyata mereka udah akrab sedari kecil cuy. Dan kayak kakak adean aja nih. Zen ngobrol mengenai komandan tertinggi. Tetapi Rikuo bilang gak mau jadi komandan tertinggi. Ternyata Rikuo ini ngerasa kalau dirinya adalah manusia seutuhnya. Dan gak mungkin kalau manusia memimpin para yokai. Sorenya Zen pulang mengendarai kereta yang diseret burung. Di perjalanan dia dikompori bawahannya yang bernama Hibitayu buat bikin klan sendiri aja. Mereka cukup punya kekuatan untuk melepaskan diri dari klan Nura. Tetapi kesetiaan Zen ke klan Nura gak bisa diganggu gugat. Ternyata Hibitayu udah jadi kaki tangan kubu yang ingin memberontak. Zen yang fisiknya lemah pun langsung dihajar Hibitayu. Sedangkan Rikuo yang mengetahui Zen dalam bahaya langsung mengejar ke arah kepergian Zen. Hari sudah mulai malam. Pas Rikuo sampai di lokasi Hibitayu, ia ingin membunuh Zen. Saat itulah Rikuo datang dan mencoba menghentikannya. Tetapi Hibitayu meremehkan Rikuo dan langsung menyerang. Saat itu juga Rikuo berubah ke mode malam. Dia menghabisi Hibitayu dengan sekali serangan. Setelahnya Rikuo dan Zen ngobrol dalam mode itu cuy. Zen menyatakan sumpah setianya kepada Rikuo. Sementara Rikuo berjanji akan melindungi Zen. Mereka pun bersulang minum sake sebagai tanda sumpah mereka. Esoknya Rikuo kembali pergi ke sekolah. Ternyata Kyotsugu ini gak sempat lihat yokai pas ngebirit lari kemarin malam cuy. Mereka akhirnya percaya kalau yokai itu gak ada. Pas di kelas bu guru ngenalin murid pindahan dari Kyoto. Murid itu adalah cewek bernama Yura. Sewaktu istirahat, Kyotsugu sok ngide bikin grup detektif supranatural. Dia langsung nunjuk anggotanya siapa aja termasuk Rikuo, Kana, Shima, dan Yura si murid baru. Mereka juga bakal meresmikan grup mereka di rumah Rikuo nanti sore. Alasannya sih simpel aja cuy, karena rumah Rikuo kelihatan angker. Sungguh membagongkan. Karena teman-temannya mau datang, pas pulang ke rumah Rikuo langsung minta semua yokai di sana buat ngumpet. Gak lama kemudian teman-teman Rikuo udah datang. Mereka semua pun kaget karena rumah Rikuo super gede dan beneran kerasa angker cuy. Yura sendiri yang paling mencurigai karena ia bisa merasakan energi kehadiran yokai. Rikuo lalu membawa mereka ke kamar. Pas sudah di sana nih, mereka langsung membahas jenis-jenis yokai yang ternyata ada banyak banget cuy. Setelahnya mereka malah mengelilingi rumah Rikuo karena pengen nyari yokai. Rikuo pun langsung ketar-ketir karena takut teman-temannya nemuin salah satu yokai di rumah itu. Untungnya selama menggeledah ruangan demi ruangan, situasi masih terkendali. Mereka ketemu kakek Rikuo di sebuah ruangan. Tapi mereka nggak sadar kalau kakek Rikuo adalah yokai. Wadadidau, Mimin jadi merinding nih. Suatu ketika ada curut yang nongol di sekitar sana. Mereka semua pun kaget. Sementara Yura segera mengejar curut itu. Yura yakin kalau curut itu adalah yokai. Pas curut itu mau kabur, dia berubah menjadi gede dan nyeremin. Untungnya Yura berhasil menghabisi yokai itu dengan jurusnya. Rikuo dan lainnya pun kaget ngelihat aksi Yura. Ternyata Yura ini adalah salah satu dari pembasmi yokai. Dia berasal dari keluarga pembasmi yokai di Kyoto dan sedang mendapatkan tantangan untuk membasmi yokai sebanyak mungkin di tempat baru. Tak lama setelahnya teman-teman Rikuo pun pulang. Para yokai langsung nongol. Ternyata curut tadi bukanlah yokai dari klan Nura dan sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang buruk di kediaman klan Nura. Sementara itu, Kana dan Yura jalan berduaan menyusuri kota. Pas di perjalanan, mereka dihadang sekelompok mas-mas yang ternyata adalah yokai cuy. Para mas-mas itu pun menunjukkan wajah asli mereka yang mirip curut. Tetapi Yura segera beraksi dan memunculkan anjing super jumbo bernama Tanro. Yura bisa mengajar para yokai curut itu, tetapi aksinya terhenti karena para curut menyandra Kana. Setelah itu Yura sukses diajar sampai semaput. Kemudian di kediaman klan Nura, Gyuki menemui Kubinashi. Mereka yakin kalau yokai curut tadi adalah salah satu anggota klan Kyushu. Para curut itu udah ngerebut wilayah milik klan Bakeneko yang dipimpin oleh Ryota. Di saat yang bersamaan, Rikuo didatangi seekor yokai curut yang ramah. Yokai itu mengaku dari klan Kyushu dan memberitahu kalau Kana dan Yura sudah ditangkap para yokai curut itu cuy. Karena khawatir, Rikuo segera mengikuti curut tadi mencari keberadaan dua temannya. Ternyata itu hanyalah jebakan. Yokai curut yang menemuinya adalah anak buah dari mas-mas yang menangkap Kana dan Yura. Rikuo pun dihadapkan ke mas-mas yang bernama Kyushu dan merupakan pimpinan klan. Kyushu mengancam akan menghabisi dua teman Rikuo di pagi hari jika Rikuo tidak segera memutuskan ikatan antara klan Nura dengan semua klan kecil yang menjadi anggota mereka.
Rikuo pun dibiarkan pergi setelah itu coy. Di perjalanan dia ketemu sama Ryota yang babak belur. Pemimpin klan Bakeneko itu pun segera ditolong Rikuo dan dibawa ke kediaman klan Nura. Rikuo bimbang setengah mati nih. Dia ingin menolong teman-temannya, tetapi memutuskan ikatan dengan klan lain juga tidak baik. Ryota lalu berkata bahwa Kyushu pasti tidak akan menepati janjinya. Karena itu, Ryota bangkit dan berniat kembali ke markas klan Kyushu. Saat itulah Rikuo berubah jadi mode malam. Dia mengajak para petinggi klan Nura yang disebut Yaki Yakou untuk membasmi para curut. Di markas Kyushu, Yura dan Kana berada dalam bahaya karena geng curut ingin memangsa mereka. Saat itulah dinding markas jebol dan para Yaki Yakou masuk. Mereka dipimpin oleh Rikuo yang udah berada pada mode malam. Pertarungan pun terjadi coy. Dan pembantaian curut itu pun langsung dilaksanakan. Ryota maju menghadapi Kyushu, tetapi Kyushu terlalu kuat untuk dilawan. Karena itulah Rikuo menciptakan api yang mampu membakar curut itu sampai innalillahi cuy. Pertarungan pun berakhir dan teman-teman Rikuo berhasil diselamatkan. Sore harinya kakek Rikuo ngobrol dengan para petinggi. Mereka menduga kalau Kyushu pasti ada yang memprovokasi. Ada pihak lain yang gak mau Rikuo menjadi komandan tertinggi. Esoknya Rikuo gak masuk sekolah karena demam. Teman-temannya datang ke rumah dan menjenguk. Ternyata mereka bakalan pergi ke gunung dan melakukan kegiatan detektif supranatural. Gunung yang mereka tuju adalah Umirakuen. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat menggunakan kereta menuju gunung Umirakuen. Ternyata karena gak mau Rikuo dalam bahaya, Aotabo diam-diam mengikuti tuannya itu. Pas mendaki gunung, mereka ketemu bapak-bapak bernama Ada Shibara yang ternyata adalah profesor sekaligus penulis tentang yokai. Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Di perjalanan nih, Ada Shibara menjelaskan bahwa Gunung Umirakuen dulu disebut dengan istilah lain yaitu Gunung Neijirime. Surasa langsung menggandeng tangan Rikuo karena mereka tahu bahwa Gunung Neijirime itu adalah tempat Gyuki tinggal. Sedangkan di kediaman klan Nura, kakek Rikuo diberitahu ibu Surasa kalau Rikuo dan Surasa pergi ke Gunung Umarakuen atau Neijirime. Pas dengar Umarakuen disebut, Kurasa Tengu segera pergi untuk melakukan sesuatu. Seperginya Kurasu, ibu Surasa bilang kalau Gyuki pasti senang ngelihat Rikuo dan teman-temannya. Sementara itu kakek Rikuo berpikir bahwa Gyuki bukan hanya akan menyambut Rikuo dan yang lainnya. Ternyata kakek Rikuo ini udah ngeduga kalau Gyuki adalah pengkhianat di klan Nura cuy. Sementara itu Rikuo dan yang lainnya udah semakin menjauh mendaki. Dan seketika itu juga Ada Shibara menunjukkan gelagat mencurigakan. Ternyata tubuh Ada Shibara sudah dikendalikan menggunakan benang laba-laba oleh sosok misterius yang bersembunyi di pepohonan. Kyotsugu bilang mereka bakal menginap di penginapan milik Ada Shibara yang udah diberi jimat penangkal yokai. Saat itu juga Ada Shibara berjalan meninggalkan mereka. Saat menuruni gunung, dia bertemu dengan Aotabo yang menanyakan arah. Ada Shibara asal menunjukkan arah sehingga Aotabo pergi meninggalkannya. Setelahnya, sosok misterius yang mengendalikan Ada Shibara memutus benang-benangnya. Ada Shibara langsung sadar dan bingung kenapa dia ada di sana. Di atas pepohonan, sosok misterius itu kedatangan rekannya. Mereka berdua bernama Mezumaru dan Gozumaru. Keduanya berencana memisahkan Aotabo dengan rombongan Rikuo. Kemudian nanti malam mereka akan memenggal kepala calon komandan tertinggi tersebut. Rikuo dan yang lainnya sampai ke penginapan misterius. Mereka dijamu dengan mewah oleh para pelayan. Pas cewek-cewek itu mandi di pemandian air panas, Rikuo dan cowok-cowok pergi ke sekitar hutan mencari yokai. Surasa pun juga ngikut tuannya itu. Sementara itu, karena yang cemburu ngelihat kedekatan Rikuo dan Surasa langsung cabut aja dan ngikutin para cowok-cowok itu pergi. Saat itulah sekumpulan yokai nongol di sekitar pemandian air panas dan mengincar cewek-cewek yang lagi mandi cuy. Untungnya Yura segera beraksi dan menciptakan binatang panggilan untuk melawan para yokai. Sementara itu Shima dan Kyotsugu malah semaput di perjalanan. Sementara Surasa kepisah dari rombongan. Dia diserang Gozumaru tetapi berhasil menangkis pedang Gozumaru dengan es yang diciptakannya. Surasa berkata bahwa dia berasal dari klan Nura. Gozumaru mengetahuinya, tetapi dia gak peduli sama sekali cuy. Dia segera menyerang Surasa, tetapi Rikuo langsung muncul dan menyelamatkannya. Sementara itu, Aotabo menemukan Kyotsugu dan Shima yang semaput. Dia membawa dua anak itu pergi menuju penginapan. Di penginapan itu sendiri, Mezumaru dan para yokai masih bertarung melawan Yura. Saat itu juga, klan Tengu dan beberapa yokai klan Nura muncul dan mengajar Mezumaru serta anak buahnya. Mereka semua ditangkap dan dibawa pergi untuk diinterogasi. Tak lama kemudian Aotabo muncul di sana dan meletakkan dua cowok yang semaput itu. Kembali ke Rikuo, dia beradu pedang melawan Gozumaru.
Meski dalam wujud manusianya, dia bisa memiliki ilmu pedang yang sangat lihai. Gozumaru terdesak serangan-serangan yang dilancarkan oleh Rikuo. Tetapi karena tak mau kalah, dia menunjukkan sosok aslinya yang mengerikan. Saat itu juga Rikuo berubah ke mode malam dan membantai Gozumaru dengan sangat mudah cuy. Rikuo mendekati Surasa yang terluka, kemudian menggendongnya dan pergi meninggalkan lokasi pertarungan. Sedangkan Kana masih berkeliling sendirian di kawasan hutan. Celakanya, senter yang ia bawa terjatuh dan mati. Rikuo muncul dalam wujud malam sambil membawa Surasa. Dia berhenti di depan Kana dan meminta cewek itu membawa Surasa ke penginapan. Rikuo juga menciptakan cahaya di sepanjang jalan menuju penginapan. Setelah menyerahkan Surasa, Rikuo pergi ke tempat di mana Gyuki berada. Kejadian seperti di awal anime ini pun mulai terjadi. Gyuki dan Rikuo bertarung di ruangan itu. Di tengah-tengah pertarungan, Rikuo bertanya apa yang dilakukan Gyuki jika berhasil membunuhnya. Gyuki berkata setelah dia membunuh Rikuo, maka dia akan membunuh dirinya sendiri. Saat itulah dia menceritakan masa lalunya. Ayahnya dulu adalah seorang jenderal perang, sementara ibunya hanyalah ibu rumah tangga biasa cuy, bukan PNS. Mereka berdua tak juga dikaruniai anak meski sudah menikah cukup lama. Sampai suatu malam nih, cahaya aneh masuk ke dalam tubuh ibunya. Perempuan itu pun hamil dan melahirkan beberapa bulan kemudian. Anak mereka diberi nama Ume Wakamaru. Saat Ume Wakamaru masih kecil, ayahnya meninggal dunia saat berperang. Sejak saat itulah Ume Wakamaru bertekad untuk menjadi ahli pedang seperti bokapnya. Dia pergi meninggalkan rumah untuk belajar. Ume Wakaru berlatih di sebuah kuil dan menjadi biksu, tapi bukan biksu tong. Namun suatu ketika dia mendengar kabar ibunya sakit keras. Ume Wakaru pun meninggalkan kuil dan pergi ke kampung halamannya. Suatu siang saat kelelahan, Ume Wakamaru bertemu dengan dua perempuan yang mengaku sebagai pelayan ibunya. Menurut mereka, ibu Ume Wakamaru berjuang keras karena ingin melihat putranya sekali lagi sebelum meninggal dunia. Ume Wakamaru pun diajak pergi ke gunung Nejirime tempat ibunya tinggal. Tetapi ternyata Ume Wakamaru dibohongi cuy. Dia malah diserang yokai yang berbentuk laba-laba raksasa di gunung tersebut. Ume Wakamaru bertarung melawan yokai itu sampai terdesak. Dia juga tahu kalau ibunya sudah dimakan yokai tersebut. Karena itulah dia melompat ingin menyerang, tetapi malah diterkam yokai itu. Tak lama kemudian Ume Wakamaru menjebol tubuh yokai itu. Dia bertekad akan menjadi yokai atas kehendaknya sendiri dan membasmi manusia. Dua perempuan yang menjebaknya tadi langsung dihabisi. Setelahnya dia menyebut dirinya sebagai Gyuki. Dia mulai menguasai gunung itu dan membantai manusia maupun yokai yang ada di sana. Suatu ketika, klan Nura yang dipimpin komandan tertinggi menyerbu gunung Nejirime. Gyuki dan komandan tertinggi berduel mati-matian. Gyuki kalah, tetapi komandan tertinggi mengampuni nyawanya. Dia malah mengajak Gyuki untuk menjadi bawahannya cuy. Suatu malam, Gyuki mendatangi pesta yang digelar oleh komandan tertinggi. Dia menghadap komandan tertinggi dan menyatakan sumpah setia sambil minum sake. Kembali ke pertarungan, Gyuki tak mau kalau klan Nura hancur karena Rikuo tidak sepenuh hati ingin menjadi pemimpin. Keduanya pun terus saling serang dan berhasil melukai satu sama lain. Sampai akhirnya Rikuo berhasil menumbangkan Gyuki. Saat itu Gyuki berkata bahwa dia rela membunuh siapa saja agar klan Nura tidak hancur, sekalipun yang harus dia bunuh adalah Rikuo. Saat itulah klan Kurasu Tengu muncul di sana dan mencoba menyerang Gyuki. Namun Rikuo menghentikan aksi mereka. Saat itulah Gyuki berniat menghabisi dirinya sendiri. Akan tetapi Rikuo menghentikannya cuy. Dia meminta Gyuki tetap ada di klan Nura dan dia berjanji akan menjadi komandan tertinggi. Urusan mengenai sisi lain dirinya, Rikuo mempersilahkan Gyuki bertanya kepadanya sendiri. Esoknya, Gyuki tersadar dan sudah ada di kediaman utara klan Nura. Rikuo dalam mode manusianya menemuinya. Dan dia akhirnya sudah sadar kalau dia memiliki darah yokai. Rikuo juga meminta Gyuki tetap ada di klan Nura karena Gyuki sangat mencintai klan itu. Rikuo pergi dan bertemu dengan kakeknya. Awalnya kakek Rikuo ingin memberi pelajaran pada Gyuki. Akan tetapi Rikuo menahannya. Dia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Gyuki adalah karena dia sangat mencintai klan Nura. Kakeknya pun meminta Rikuo untuk menjelaskan kepada para anggota lain klan Nura. Beberapa saat setelahnya, pertemuan dari perwakilan klan bersatu dengan klan Nura berkumpul. Untuk pertama kalinya, Rikuo hadir di rapat tersebut. Saat semuanya sudah berkumpul, Rikuo mulai menjelaskan situasinya. Dia menjelaskan alasan Gyuki bertindak seperti itu. Rikuo sudah menjelaskan, tetapi anggota lain tidak mau terima. Rikuo berusaha membela Gyuki dan berkata bahwa Gunung Nejirime adalah perbatasan wilayah klan Nura. Jika bukan Gyuki yang menjaganya, klan lain akan menyerang klan Nura. Selain itu, Rikuo juga sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi kandidat komandan tertinggi. Gyuki juga berjanji akan melindungi perbatasan dengan sekuat hati.
Semua anggota pun mulai menerima hal itu dan menyetujui keputusan Rikuo. Besoknya karena berulang tahun ke-13, dia mendapat mimpi bertemu sosok misterius yang mengajaknya bermain saat sudah dewasa. Pas dia sekolah, Kiyotsugu memberinya hadiah berupa boneka aneh. Saat sudah tiba di jam pulang sekolah, Kana segera pergi meninggalkan teman-temannya. Sementara itu, Kiyotsugu dan grup detektif supranatural membahas mengenai cermin ungu. Konon, jika anak kecil melihat cermin ungu, dia akan dijemput yokai saat umurnya 13 tahun. Di perjalanan pulang, Kana didatangi yokai cermin yang menggunakan sepeda. Yokai itu mengajak Kana untuk bermain seperti saat berumur 7 tahun. Kana takut dan segera melarikan diri. Namun yokai itu bisa mengejarnya dimanapun ia pergi. Suatu ketika, Kana malah kembali ke sekolah. Dia heran kenapa bisa tiba-tiba ada di sekolah. Karena yokai masih mengejar, dia bersembunyi ke WC. Saat melihat tasnya, dia menemukan boneka pemberian Kiyotsugu. Ternyata ada alat panggilan di dalam boneka itu. Dia pun berkomunikasi dengan Kiyotsugu dan meminta bantuan. Rikuo dan yang lain langsung menuju kamar mandi untuk mencari Kana. Tetapi mereka tak menemukan Kana dimanapun. Ternyata Kana ada di dalam dimensi cermin dan tidak bisa ditemukan siapapun. Celakanya, yokai cermin sudah menemukan Kana dan siap mencelakainya. Saat itu juga Rikuo dalam mode malamnya pun muncul dan menyelamatkan Kana. Dia menghajar yokai cermin sampai mampus. Setelah itu Kana diajak jalan-jalan Rikuo ke kawasan resto yang dikelola oleh klan Bakaneko. Mereka makan malam di sana. Dan Rikuo memberikan cermin sebagai hadiah ulang tahun kepada Kana. Setelah larut malam, Rikuo mengantar Kana pulang. Esoknya, Kana menemui Rikuo dan bertanya tentang orang misterius yang selalu menyelamatkannya itu, cuy. Rikuo khawatir karena Kana sepertinya udah tahu identitasnya. Tetapi Kana justru menduga kalau Rikuo kenal dengan orang itu dan dia pengen mengetahui lebih banyak tentang orang itu. Di sisi lain, salah satu yokai dari klan Bakeneko kaget saat ada angin kencang yang lewat. Bajunya bahkan sobek-sobek karena angin itu. Ternyata pelakunya adalah sekelompok yokai misterius yang mengamati mereka dari atas. Kabar buruk pun muncul setelah itu, cuy. Sejak insiden tersebut, yokai dari klan Bakeneko itu terkena racun dan belum bisa bangun sampai sekarang. Klan Nura pun segera memperketat penjagaan. Hari-hari berikutnya, korban yokai dari klan Nura juga semakin bertambah. Di suatu siang, kakek Rikuo jalan-jalan ke kota. Dia ketemu Yura yang sedang rebutan beli jajan. Dia gagal mendapat jajan itu, tetapi kakek Rikuo berhasil membelinya dan memberikannya kepada Yura. Mereka pun ngobrol di taman setelahnya. Yura mengatakan bahwa selama ini dia diberitahu kalau yokai itu jahat. Dia datang ke kota itu juga karena ingin mengalahkan Nurarion sebagai komandan tertinggi yokai saat ini. Yura nggak tahu kalau yokai yang ia cari sedang ngobrol bersamanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Yura malah bingung. Dia beberapa kali diselamatkan oleh yokai. Kakek Rikuo bilang kalau yokai emang jahat. Yuka berterima kasih karena kakek Rikuo membantu kepercayaannya untuk kembali. Saat itulah hembusan angin dahsyat menerjang ke arah mereka. Yura membawa kakek Rikuo menjauh untuk menyelamatkan dari serangan. Tak lama kemudian, segerombolan pakde-pakde mendatangi mereka, cuy. Kakek Rikuo ini mengetahui bahwa mereka adalah gerombolan yokai pengendali angin, yaitu Kamaitachi. Pertarungan pun terjadi. Yura menciptakan makhluk panggilan dan membawa kakek Rikuo menjauh. Sementara itu Yura sudah dikepung oleh para Kamaitachi. Kakek Rikuo menyaksikan pertarungan dari atap sebuah gedung. Saat itulah dia takjub karena Yura bisa memanggil banyak sekali hewan panggilan. Yura mulai bertarung dengan serius dan melancarkan berbagai serangan yang mematikan. Yura berhasil mengalahkan beberapa yokai, tetapi dia belum bisa menghabisi bosnya. Situasi pun mulai berbalik dan Yura mulai kewalahan. Saat Yura sudah babak belur, yokai itu pun pergi mengincar Nurahion. Tak mau kakek itu celaka, Yura bergegas memasuki gedung dan mendaki tangga menuju atap. Di atap, Nurarion berhadapan dengan yokai si pengendali angin. Nurarion berhasil menahan terjangan angin dan mendorongnya, kemudian membalikan terjangan angin ke lawannya. Saat itu juga si kakek mengeluarkan belatinya. Secara mengejutkan, tubuhnya tidak terlihat oleh lawan. Tak lama setelahnya, Nurarion menikam tubuh yokai lawannya itu. Sayangnya dia gagal mendapatkan informasi kenapa sekelompok yokai dari Shikoku mengincarnya. Yokai itu segera kabur meninggalkan atap gedung. Di saat yang bersamaan, Yura sampai di sana dan bertanya apa yang terjadi. Nurarion berkata kalau yokai tadi mendadak pergi seperti angin, cuy. Kakak itu juga berterima kasih aja karena Yura udah mau menolongnya. Setelah mengatakan itu, Nurarion pun pergi. Dia berencana untuk menyelidiki masalah itu dan tidak akan pulang untuk sementara waktu. Di sisi lain, Rikuo dan teman-temannya berjalan pulang dari sekolah. Saat di perjalanan, mereka merasakan aura yokai misterius di sana. Tak lama setelahnya, dua anak sekolahan begadang Rikuo. Mereka adalah Tamazuki dan Inugami. Tamazuki berkata bahwa dia sama seperti Rikuo. Bedanya, Rikuo mendapat kemewahan dan hidupnya nyaman sejak awal.
Sementara Tamazuki baru akan merebut semua itu. Dia dan Inugami meninggalkan mereka. Saat itulah beberapa yokai lain muncul dan berjalan bersama Tamazuki. Dia memperkenalkan mereka sebagai 7 peziarah dari Shikoku. Nurarion belum juga kembali sejak insiden di kota. Di sisi lain, Tamazuki dan rombongannya sudah menyiapkan rencana. Mereka mulai menyerang kota setiap malam. Karena itulah patroli yokai dari klan Nura diperketat. Suatu malam, Kana dan Yura pulang terlambat. Ada yokai yang menyerang mereka. Tetapi Yura segera beraksi dan menahan serangan. Saat itu juga yokai lain muncul dan bertarung melawan yokai tersebut. Di kediaman utama klan Nura, situasi menjadi sangat rumit. Rikuo tak tahu harus berbuat apa, terlebih karena kakeknya belum juga nongol. Para petinggi lain juga mulai gelisah karena tak kunjung mendapat instruksi tentang apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Tamazuki sudah berpuas diri karena mengakibatkan kekacauan. Dia pun berencana melakukan aksi berikutnya, yaitu menyerang langsung ke kediaman utama klan Nura. Di suatu malam, rapat para petinggi klan pun diadakan di kediaman Nura. Sohei, seorang anak dari petinggi klan Nura, datang menggantikan ayahnya yang dibunuh salah satu anggota 7 penjelajah Shikoku. Meski belum mendapat perintah, dia ingin beraksi dan membalaskan dendam kematian ayahnya. Tak lama setelahnya, Rikuo muncul dan meminta maaf karena udah terlambat. Karena kakeknya itu menghilang, dia berkata akan mengambil alih komando klan Nura sejak saat itu. Dia meminta Sohei untuk menenangkan diri. Rikuo berencana untuk memperkuat pertahanan dan tidak membiarkan anggota klannya terpecah belah. Saat itulah insiden terjadi. Sudah ada penyusup di kediaman klan Nura, dan penyusup itu mulai menyerang. Keributan pun muncul di luar sehingga Rikuo dan yang lainnya memeriksa apa yang terjadi. Mereka melihat yokai penyusup, kemudian mengejarnya. Yokai itu pun bergerak dengan cepat meninggalkan rumah menuju jalan di depan gerbang. Saat berada di depan gerbang, Rikuo terkejut karena sudah ada sekumpulan yokai yang menghadangnya. Mereka semua dipimpin oleh Tamazuki yang sudah siap mendeklarasikan perang malam itu juga. Tamazuki memperkenalkan dirinya secara resmi. Dia adalah pemimpin 88 dewa yokai Shikoku. Sementara ayahnya adalah kepala dari 800 keluarga klan Tanuki. Rikuo bertanya kenapa Tamazuki berbuat seperti itu. Tamazuki menjelaskan kalau dia akan mengumpulkan lebih banyak kekuatan di kota, sehingga dia bisa berkuasa di atas Rikuo. Dia akan membiarkan Rikuo bergabung dengan rombongan kekacauan yang dia pimpin. Saat itu juga Sohei muncul dan berniat membalaskan dendam kematian ayahnya. Tamazuki berkata kalau ayah Sohei sangat lemah. Tak terima ayahnya dihina, Sohei maju untuk menyerang. Surara juga maju untuk beraksi. Namun yokai mirip dengan ayam seperjumbu dari kubu Tamazuki yang menyemburkan api yang sangat dahsyat. Suara itu pun menciptakan es yang melindungi dirinya sekaligus Sohei. Namun api dari si ayam jago sukses membakar gerbang. Tamazuki berkata jika mereka bertemu lain kali, dia tidak akan berbaik hati. Rombongan Tamazuki pergi meninggalkan tempat itu. Mezumaru dan Guzamaru berniat menyerang mereka, namun dihentikan oleh Rikuo. Mereka fokus memadamkan kebakaran setelahnya. Kappa beraksi dari kolam dan menyemburkan air yang berhasil memadamkan kebakaran. Setelah kejadian itu, Rikuo khawatir dengan keselamatan teman-temannya. Karena itulah dia berniat untuk mengajak teman-temannya menginap di kediaman klan Nura agar lebih aman. Esoknya saat di sekolah cuy, Rikuo ngajak teman-temannya untuk menginap. Karena merasa itu adalah bagian dari detektif supranatural, maka mereka semua setuju untuk menginap. Sementara itu, Nurarion ternyata pergi ke wilayah Shikoku. Saat tiba di kawasan itu, dia merasa ada yang tidak beres di sana. Suasananya pun sangat berbeda dengan terakhir kali dia pergi ke sana. Di sisi lain, Gozumaru dan Mezumaru menyelidiki salah satu yokai anak buah Tamazuki. Malam ketika mereka diserang, Mezumaru sudah menempelkan benang laba-laba ke salah satu yokai sehingga ia bisa melacak kemana yokai itu pergi. Sore harinya, teman-teman Rikuo udah sampai di rumahnya. Mereka dibawa ke kamar Rikuo. Sementara itu, Rikuo meminta Surara untuk menjadi pengawal teman-temannya selama ada di sana. Rikuo kemudian pergi menemui para petinggi klan. Dia memohon agar sementara waktu mereka tidak keluyuran di rumah. Itotsumi si mata satu awalnya gak mau karena sama saja mereka dikurung. Tetapi setelah diminta dengan sungguh-sungguh, dia terpaksa menyetujuinya. Yura sendiri tidak bergabung dengan teman-temannya. Dia menyelidiki beberapa kuil yang dirusak dalam waktu yang hampir bersamaan. Sementara itu, Gozumaru dan Mezumaru menyergap yokai yang mereka ikuti di sebuah bangunan tua. Mereka mengejar yokai itu yang ternyata sangat lemah cuy. Gozumaru dan Mezumaru sampai heran kenapa yokai selemah itu bisa jadi anggota yokai Shikoku. Pas yokai itu udah babak belur, dia malah ketawa tiwi. Hujan pun mulai turun dengan deras saat itu. Yokai itu mengaku bernama Ganki Kouzo. Seketika itu juga dia menciptakan pusaran air yang masuk ke bangunan itu dan menerjang Gozumaru. Mereka berdua langsung berlari menjauhi musuh mereka. Nama Ganki Kouzo sempat tidak asing di telinga Gozumaru. Belum sempat mengingatnya, Ganki Kouzo sudah lebih dulu menerjangkan semburan air dan membuat mereka berdua terpental keluar dari bangunan reot.
Sementara itu Rikuo dikabari sesuatu. Dia langsung pergi keluar dan menemui Kappa. Setelah diberitahu permasalahannya, Rikuo bersedia ikut pergi bersama. Mereka pun segera pergi ke sebuah pabrik pemurnian air tempat Gangi Kozo beraksi. Kappa menduga Gangi Kozo berniat menghancurkan pabrik pemurnian air dan menimbulkan kekacauan. Rikuo sudah dalam mode yokai-nya. Ia memuji insting Kappa yang menduga bahwa Gangi Kozo akan datang ke pabrik pemurnian air. Dia diminta Kappa agar jangan sampai menghancurkan pabrik pemurnian air saat bertarung cuy. Meski itu permintaan yang sulit, tetapi Kappa akan mencobanya sebaik mungkin. Duel antara Kappa melawan Gangi Kozo pun dimulai. Mereka mengendalikan air di sekitar sana untuk saling menyerang. Yura yang menyelidiki misteri kuil rusak di dekat sana melihat pertarungan para yokai itu. Dia juga melihat Rikuo yang berdiri menyaksikan pertarungan antara yokai. Cewek itu segera berlari menuju pabrik pemurnian air untuk menemui mereka. Sementara itu Kappa dan Gangi Kozo masih saling serang. Keduanya pun bertarung sangat sengit cuy. Sampai akhirnya Kappa berhasil melempar Gangi Kozo keluar dari permukaan air. Sayangnya saat itu juga yokai si ayam jago muncul dan membawa Gangi Kozo pergi menjauh. Pertarungan pun berakhir dan Rikuo langsung mengajak Kappa kembali ke kediaman klan Nura. Yura sampai di pabrik pemurnian air saat para yokai sudah menghilang. Dia sangat yakin ngelihat dua yokai bertarung sekaligus Rikuo yang ada di sana. Sementara itu Rikuo sudah kembali ke rumahnya. Di sana dia berubah menjadi mode culun dan menemui teman-temannya lagi cuy. Beberapa hari setelahnya, salah satu anggota 7 peziarah yaitu Bude-Bude bernama Kagibari menyamar jadi pelayan di kedai milik Bakuneko. Di sana dia bisa mencari informasi mengenai klan Nura. Esoknya rapat petinggi klan Nura diadakan. Mereka mendapat kabar bahwa pemimpin klan Obake dan beberapa pengawalnya sudah diserang. Hitotsumi menanyakan Rikuo karena ada serangkaian penyerangan dalam waktu yang dekat cuy. Dia juga menganggap Rikuo udah gak becus ngurusin klan. Tetapi dia meminta tenang karena bukan waktunya untuk marah-marah. Setelah diselidiki baik-baik, sepertinya ada yang membocorkan info mengenai klan Nura kepada yokai dari Shikoku. Rikuo pun segera meminta Karasu Tengu menyelidiki kebocoran informasi tersebut. Di sisi lain, Yura sedang berjalan di sekitar gang ketika ngelihat Kagibari. Dia menghentikannya sehingga mereka berdua pun bertarung. Menyadari Yura adalah pembasmi yokai, Kagibari segera melarikan diri. Yura mengejarnya tetapi kehilangan jejak. Dia mencoba merasakan aroma yokai dan dia justru sampai di rumah Rikuo. Di sana dia bertemu dengan teman-temannya yang sedang menginap. Yura ngobrol dengan Rikuo kalau dia baru aja bertemu dengan Kagibari. Setelah menunjukkan ciri-ciri dan arah kedatangannya, Rikuo pun langsung paham sesuatu. Dia bergegas meminta Karasu Tengu untuk menyelidiki info yang baru aja dia dapat. Saat hari mulai sore, Yura pamit meninggalkan rumah itu cuy. Rikuo meminta Kejeru untuk mengikuti Yura dan memastikan keamanannya. Malam harinya, Karasu Tengu kembali dengan sketsa Kagibari. Mereka akhirnya mengetahui kalau Kagibari bekerja di kedai Bakuneko dan cari info dari sana. Rikuo dan para yokai bawahannya pun segera pergi ke kedai Bakuneko. Di sana Hitotsumi ternyata sedang teler ditemani Kagibari dan ngoceh-ngoceh tentang banyak hal. Pas Rikuo dan rombongannya sampai ke sana, Kagibari segera melarikan diri karena tidak mau celaka cuy. Saat itu juga, Hitotsumi sadar kalau selama ini dialah yang membocorkan informasi ke 7 peziarah Shikoku. Di pelariannya, Kagibari mencari tahu kenapa dia bisa ketahuan. Dia langsung teringat Yura. Karena itulah dia langsung pergi mencari keberadaan si Yura cuy. Mereka bertemu di sebuah area kosong. Karena jengkel, Kagibari langsung menyerang Yura dengan rambut-rambutnya. Yura pun mencoba melawan, tetapi Kagibari sudah ngamuk jadi susah dikalahkan. Untungnya Kejeru muncul dan menghentikan Kagibari. Kedua tante-tante itu pun langsung saling serang untuk membuktikan siapa yang terhebat. Belum juga pertarungan mereka selesai, Rikuo dalam mode yokai udah muncul di sana. Dia melancarkan serangan yang sukses memotong rambut Kagibari. Rikuo tidak akan membunuh Kagibari dan memintanya kembali ke Tamazuki. Dia meninggalkan pesan ke Tamazuki agar tidak memerintahkan perempuan melakukan tugas kotor. Rikuo mengadakan pertemuan dengan para petinggi klan Nura. Mereka membahas apa rencana sesungguhnya dari peziarah Shikoku. Jika mereka merasa ingin menghancurkan klan Nura, mereka pasti udah maju menggunakan pasukan besar-besaran. Sedangkan selama ini mereka justru menyerang anggota klan satu persatu aja cuy. Esoknya saat ngumpul dengan teman-temannya, Rikuo mengetahui kalau ada beberapa kuil yang udah dihancurkan. Mereka semua pergi bersama-sama dan ngecek beberapa lokasi kuil yang udah hancur. Di sana mereka juga bertemu dengan Yura juga mengecek kondisi kuil itu. Rikuo menduga bahwa kejadian perusakan kuil itu bukanlah kebetulan semata. Sementara itu, Nurarion bertemu dengan yokai raksasa penguasa Shikoku. Mereka bertarung selama beberapa saat cuy. Sampai akhirnya saling mengenali satu sama lain. Mereka pun langsung akrab dan pergi dari tempat tinggal yokai tersebut.
Ternyata cuy, si yokai raksasa itu adalah Inugami Gyobu Tanuki. Kembali ke Rikuo, setelah dia dan teman-temannya kembali ke rumah nih, Rikuo ngobrol sama Kijoro. Cewek itu berterima kasih karena udah menolongnya kemarin malam. Saat itulah Rikuo menyadari sesuatu, bahwa di saat yang bersamaan dengan penyerangan Kagibari ada juga kuil yang rusak. Rikuo segera mengumpulkan para petinggi. Dia sudah tahu tujuan peziarah Shikoku, dan selama ini semua penyerangan hanyalah pengalihan isu. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah merusak kuil-kuil demi menghancurkan Tochigami di dalamnya. Tochigami itu sendiri adalah simbol sekaligus fondasi klan. Sehingga jika dihancurkan, maka klan Nura tidak memiliki harga diri lagi. Sejak saat itulah, Rikuo memerintahkan penjagaan di semua kuil yang masih tersisa. Di suatu sore, Kyotsugu dan Shima diam-diam pergi ke sebuah kuil yang masih utuh. Setelah mencari informasi, perusakan kuil itu jika dibuat garis penghubung membentuk spiral, dan pusatnya adalah kuil yang mereka datangi. Setelah browsing di forum supranatural, Kyotsugu mendapatkan info kalau pelaku perusakan kuil itu kemungkinan besar adalah yokai cebol bernama Sodemoki. Biasanya Sodemoki bakal mengendap-endap ke punggung seseorang dan memanggilnya. Kalau orang itu menoleh dan memandang wajah Sodemoki, maka orang itu bakal kena kutukan cuy. Ngeri kali cuy. Shima pun gak terlalu peduli dan malah asik main bola aja. Pas dia ngelihat ke arah sohibnya, ternyata Sodemoki udah ada di belakang Kyotsugu. Celakanya Kyotsugu hampir menoleh ke belakang. Gak mau sohibnya meninggoy, Shima menendangkan bola dan sukses mengajar wajah si yokai cebol itu. Yokai itu pun langsung kabur. Sementara Shima dan Kyotsugu langsung mengejarnya. Saat itu juga Rikuo melihat kejadian tersebut. Gak mau kedua temannya terlibat urusan yokai, Surara langsung menciptakan es di jalanan sehingga Shima dan Kyotsugu tergelincir menjauh. Rikuo dan Surara segera menghadang si yokai cebol. Sayangnya, yokai lain yaitu si ayam jago super jumbo dan satu yokai lainnya muncul. Sodemoki berhasil melarikan diri karena dibantu oleh yokai rekannya. Untungnya yokai lain dari klan Nura muncul dan menghadapi si ayam jago. Karena itulah, Rikuo dan Surara bisa pergi dan mengejar si yokai cebol. Para yokai klan Nura bertarung dengan hebat. Meski si ayam jago bisa menyemburkan api, tetapi mereka bisa mengatasi semua serangan. Setelah pertarungan berlangsung lama, mereka berhasil mengubah si yokai ayam jago jadi ayam geprek sambil mata cuy. Esoknya saat teman-temannya bikin origami di kamar, Rikuo sedang merenung di teras. Surara nemuin dia dan ngajak ngobrol. Rikuo bilang meski Tochigami hanyalah dewa bumi yang sangat lemah, tetapi klan Nura udah meminjam kekuatan mereka sejak dulu kala. Saat itulah dia ditemui yokai bawahannya. Mereka sudah melakukan perlindungan di setiap kuil para Tochigami cuy. Masalahnya adalah ada banyak sekali Tochigami di sekitar sana. Dan ada juga yang sangat kecil dan tidak diketahui. Tadi siang Rikuo dan kawan-kawannya juga udah ngunjungin sebuah kuil kecil milik Tochigami. Ternyata itu adalah kuil milik Tochigami bernama Senba. Di saat yang bersamaan, teman cewek Rikuo yaitu Natsumi udah bikin banyak bangau kertas dan pergi dengan tergesa-gesa. Di perjalanan dia nabrakin Kutabu dan langsung minta maaf cuy. Ternyata Natsumi pergi mengunjungi kuil milik Senba. Lalu sang Tochigami pun dengan kekuatannya menyembuhkan penyakit. Natsumi berterima kasih kepada Senba karena udah pernah menolongnya dulu. Dia juga minta maaf karena udah semakin jarang berdoa di kuil itu. Saat itulah si yokai cebol mendatanginya. Celakanya Natsumi menoleh ke arah yokai itu dan terkena kutukan. Dia nyaris diserang, tetapi Kurotabu datang dan membuat si yokai cebol pergi. Rikuo dan Surara sampai di sana. Mereka khawatir karena Natsumi sudah terkena kutukan. Gadis itu segera dilarikan ke rumah sakit cuy. Sementara Rikuo kembali ke kuil Senba menemui Kurotabu. Saat itu juga Senba yang tubuhnya sudah sangat kecil menemui mereka. Dia tak bisa menyembuhkan Natsumi karena gadis itu terkena kutukan. Satu-satunya cara menghilangkan kutukan itu adalah membunuh Sodemoki. Rikuo dan Kurotabu pun langsung menyusun rencana. Di malam yang sama, mereka pergi ke kuil Tochigami. Saat Sodemoki muncul, Kurotabu langsung menikamnya menggunakan pedang. Saat yokai cebol itu sekarat, Rikuo bertanya apakah kutukannya akan hilang jika dia mati. Sodemoki membenarkannya, tetapi meski kutukan itu hilang, kondisi Natsumi tetap akan kritis dan perlahan-lahan memburuk. Tubuh si cebol pun melebur lenyap setelah itu. Di sisi lain, Senba mengingat masa lalunya. Sama seperti dewa lain, dia akan kuat jika ada banyak manusia yang mengingat serta berdoa kepadanya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin sedikit manusia yang berdoa kepadanya. Tubuhnya pun mulai mengecil sepanjang waktu. Sampai akhirnya Natsumi datang ke kuil itu untuk mendoakan kesembuhan keluarganya. Sejak saat itulah Natsumi mulai rajin berdoa di kuil itu. Dengan kekuatannya yang sekarang, mustahil Senba bisa menyembuhkan Natsumi. Tapi saat itulah teman-teman Rikuo datang ke kuil itu dan memberikan origami buatan mereka. Kekuatan Senba pun mulai muncul dan dia segera menyembuhkan Natsumi. Esoknya Natsumi sudah mulai sembuh dan bisa meninggalkan rumah sakit. Di Shikoku, Nura Rion ngobrol dengan Tanuki. Mereka membahas mengenai 7 peziarah Shikoku.
Menurut Tanuki, Tamazuki memiliki ambisi untuk jadi penguasa para yokai. Di antara semua anggota 7 peziarah, yang paling berbahaya adalah Inugami. Sementara itu teman-teman Rikuo mendapatkan info dari situs supranatural. Konon ada 2 proyektor tua di gedung sekolah lama mereka. Jika proyektor itu diputar, maka sosok yokai akan terlihat. Mereka langsung meninggalkan rumah Rikuo. Karena di luar sedang berbahaya, Rikuo berusaha menghentikan mereka. Namun saat itu juga ada telepon masuk untuknya. Rikuo mengangkat teleponnya dan ternyata yang memanggilnya adalah Inugami. Dia berkata sudah memberi berita menarik kepada teman-temannya. Rikuo langsung sadar kalau teman-temannya itu sudah dijebak. Saat dia memeriksa kamarnya, teman-temannya sudah pergi menuju gedung sekolah mereka yang lama. Rikuo mengabari para yokai di rumah itu dan bersiap ke gedung sekolah lama. Sementara itu, teman-teman Rikuo malah udah sampai di gedung sekolah lama dan mulai berpencar. Kyotsugu dan Shima pergi ke ruangan mencari proyektor. Sementara itu, teman-teman lainnya malah bertemu dengan para yokai. Yura pun maju dan melawan para yokai tersebut, coy. Di sisi lain gedung, para anggota klan Nura udah sampai dan mulai membasmi para yokai yang mengamuk. Rikuo juga udah sampai di sana dan berhadapan langsung dengan Inugami. Sebelum pergelutan terjadi, para petinggi klan Nura muncul dan menahan tubuh Inugami. Saat itulah Inugami menunjukkan wujud aslinya. Wajahnya berubah menjadi anjing galak. Gak sampai di sana aja cuy, kepalanya juga langsung copot dan terbang ke udara menebarkan teror. Kepala anjing terbang ke sana sini gak karuan. Karena gak mau anjing itu berulah, Kubinashi menjeratnya dengan menggunakan tali. Untuk sesaat Inugami berhasil ditahan, tapi dia mengamuk dan menunjukkan kemampuan aslinya. Kepalanya makin membesar, sementara tubuhnya yang gak punya kepala itu juga berubah menjadi besar. Tubuh Inugami pun berubah menjadi tubuh anjing, kemudian menyatu dengan kepalanya. Shima yang gak sengaja lewat di sana melihat anjing super jumbo itu cuy. Saking besarnya, langit-langit gedung pun sampai ambrol. Celakanya Shima terjebak reruntuhan kayu dan gak bisa kemana-mana cuy. Anjing super jumbo itu pun ngamuk dan ngalahin para petinggi klan Nura. Dia mencengkeram Rikuo dan bersiap menghancurkannya. Tetapi saat itu malam sudah tiba. Sebelum Rikuo innalillahi, dia berubah menjadi wujud mode yokai. Dia dan anjing raksasa itu pun bertarung. Mereka saling kejar-kejaran meninggalkan bangunan reot itu. Kyotsugu nongol dan membantu Shima membebaskan diri dari tumpukan kayu. Dia diberitahu kalau ada yokai raksasa di depan sana. Kyotsugu melihat ke ruangan yang atapnya ambrol. Tetapi dia nggak ngelihat apa-apa karena pertarungan udah usai cuy. Dia pun ngambek karena di antara semua temannya cuma dia yang belum pernah lihat yokai sama sekali. Yurei dan cewek-cewek juga berhasil keluar dengan selamat. Saat mereka udah berada di luar gedung, mereka ngelihat anjing raksasa yang melintas dan dikejar Rikuo. Di sebuah area lapang, Rikuo dan si anjing jumbo saling berhadapan-hadapan. Keduanya mulai melancarkan serangan. Inugami berhasil menorehkan luka ke tubuh Rikuo. Saat itulah Rikuo mulai serius dan berbalik menyudutkan Inugami. Dengan serangan pamungkas, Rikuo berhasil menumbangkan anjing tersebut. Inagumi pun kembali ke tubuh manusianya setelah menerima serangan itu. Saat itulah Tamazuki dan gengnya muncul di sana. Para petinggi klan Nura juga muncul di sebelah Rikuo. Setelah ngobrol beberapa saat, Tamazuki mengajak gengnya pergi meninggalkan tempat itu. Nurarion diberitahu Tanuki kalau Tamazuki memiliki sebuah harta karun legendaris. Nurarion bertanya apa harta karun itu. Dan ternyata yang dimiliki Tamazuki adalah palu Raja Iblis. Tamazuki berdiri di atas sebuah gedung. Ratusan yokai dari Shikoku sudah bermunculan di hadapannya dan siap tunduk kepadanya. Tamazuki menghunuskan pedangnya yang dijuluki sebagai palu Raja Iblis. Pedang kok palu? Sudahlah, lanjut lagi cuy. Ternyata pedang itu adalah bukti bahwa pemiliknya adalah pemimpin para yokai. Sementara itu, Shuhei malah pergi sendirian ke gedung itu. Dia bertekad untuk membalaskan dendam ayahnya. Dia pun masuk ke dalam dan menghadapi semua yokai yang ada di sana. Namun dia tak cukup kuat dan mulai dibantai. Untungnya para petinggi klan Nura datang dan membawa Shuhei untuk pergi. Rikuo segera mendatangi Shuhei yang babak belur. Dia merasa gak berguna karena tidak berbuat apa-apa. Dia berkumpul dengan para petinggi dan ingin menyerang markas Tamazuki. Sayangnya kedudukan dia dan para petinggi sama, karena sudah mengikat sumpah serapah kepada Nurarion. Rikuo pun harus memimpin Hyakiyon Kuya sendirian. Karena itulah dia mengumpulkan beberapa yokai yang siap menjadi anggota Hyakiyakonnya. Mereka ini adalah Surara, Kurotabo, Kubinashi, dan Aotabo. Mereka duduk bersama di bawah pohon sakura yang sedang mekar, kemudian saling bersulang minum sake. Setelah itu, mereka secara resmi telah membentuk Hyakiyako. Setelah proses itu selesai, mereka semua bersiap-siap untuk pergi ke markas Tamazuki. Shuhei bangun meski sudah babak belur dan berniat membalaskan dendam. Namun Rikuo melarangnya karena tubuh Shuhei masih babak belur. Sebagai gantinya, Rikuo dan rekan-rekannya yang akan beraksi mengalahkan Tamazuki dan gengnya. Tanuki dan Nurarion menaiki kereta untuk pergi ke kota tempat klan Nura berkuasa.
Di perjalanan, Tanoki menceritakan apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Dulu Tanoki memimpin para yokai untuk membantai sebuah kerajaan. Harusnya peperangan itu bisa dimenangkan mereka dengan mudah. Namun keadaan justru berbalik. Para yokai dibantai sampai tak tersisa menggunakan sebuah pedang yang disebut palu Raja Iblis. Sementara itu, Tamazuki mengatas kekuatan palu Raja Iblisnya. Dia mengajar ratusan yokai di hadapannya. Setelah melakukannya, dia memimpin semua yokai yang dia pimpin untuk segera maju untuk menggempur klan Nara. Di kediaman klan Nura sendiri, Rikuo mengajak para yokai lain minum sake untuk bergabung menjadi anggota Hyaki Yakonnya. Setelah dirasa cukup, dia memimpin Hyaki untuk pergi menuju peperangan. Langkahnya pun dihentikan Hitotsume karena dianggap terlalu gegabah. Namun Gyuki membenarkan tindakan Rikuo karena bisa digunakan untuk latihan Hyaki Yako yang baru saja dibentuk. Hitotsume masih menentang karena jumlah mereka kalah telak. Saat itulah Yukai Gaget datang dan mengabari bahwa pasukan bantuan telah siap membantu. Dengan tambahan pasukan, maka Rikuo memiliki cukup kekuatan untuk melawan dan mengalahkan Tamazuki dan pasukannya cuy. Gozumaru dan Mezumaru menyamar menjadi cewek dan menyelinap ke pasukan musuh. Mereka membagikan makanan dan minuman sambil mencari informasi. Dari para yokai musuh, mereka mendapatkan info kalau Tamazuki memiliki palu Raja Iblis, sehingga pasti akan memenangkan pertarungan. Gozumaru dan Mezumaru berniat mencuri pedang itu dan menyerahkan sisanya ke keluarga inti. Tetapi mereka ketahuan dan langsung diajar Tamazuki. Beberapa saat setelahnya, kedua pasukan yokai itu sudah menghilang berhadapan-hadapan. Saat itulah Tamazuki mengubah wujudnya yang menjadi berambut putih gondrong. Setelah ngobrol gak mutu, kedua pasukan yokai itu pun saling bertarung. Rikuo menggunakan jurus tak terlihatnya dan mendekati Tamazuki tanpa diserang musuh. Hanya Tamazuki lah yang bisa melihatnya. Saat mereka berdua bertarung, barulah semua yokai itu bisa melihat keberadaan Rikuo. Kemampuan pedang Rikuo bisa mengungguli Tamazuki. Yosuzume muncul di belakang Rikuo dan membuatnya tak bisa melihat. Memanfaatkan keadaan itu, Tamazuki maju untuk menyerang. Suara muncul dan melindungi Rikuo. Sayangnya saat itu juga Yosuzume datang dan membuatnya kehilangan pandangan. Setelah itu Yosuzume juga membuat pandangan semua prajurit klan Nura menghilang. Surara dan Rikuo pun saling berdekatan dan melindungi satu sama lain. Saat itulah Tamazuki meminta Yosuzume untuk menyerang Surara. Di saat-saat terakhir cuy, Surara menyibak rambutnya dan menunjukkan mata kirinya yang udah terlindungi es dan tidak dibutakan. Dia mengajar Yosuzume sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun cuy. Seketika itu juga pandangan semua orang pun kembali normal. Rikuo yang bisa kembali melihat segera melanjutkan pertarungan melawan Tamazuki. Pertarungan terus berlanjut antara kedua kubu itu. Saat itulah Tamazuki menggunakan kekuatan yang sesungguhnya. Dia mencabut palu Raja Iblis dan berubah tak terkendali. Bukannya menyerang musuh, dia malah menyerang pasukan yokainya itu sendiri. Gozumeru dan Mezumeru muncul di depan Rikuo dan menjelaskan kalau pedang itu menyerap kekuatan yokai yang dibantai. Semakin banyak yokai yang dibantai, maka kekuatannya akan semakin kuat. Tamazuki semakin tak terkendali karena kekuatannya semakin meluap-luap. Kagibari datang untuk menenangkannya, tetapi Tamazuki malah menghabisinya dengan sekali tebasan. Dia semakin mengamuk dan melakukan pembantaian habis-habisan. Di sisi lain, Yura dan Kana berlari mendekati aura yokai yang sangat banyak cuy. Celakanya cuy, Tamazuki yang udah kalah muncul di depan mereka. Yura mencoba melawan Tamazuki, tetapi cewek itu dikalahkan dengan mudah. Untungnya Rikuo muncul dan menyelamatkannya. Saat itu pula Inugami muncul dan menyandra Kana. Inugami ngoceh kalau nggak ada gunanya bagi yokai melindungi manusia. Karena ketakutan, Rikuo meminta Kana untuk menutup matanya jika takut. Saat itulah Kana ingat akan masa lalunya. Dulu saat kendaraan yang ditumpanginya kecelakaan akibat yokai, Rikuo juga muncul dan memintanya menutup mata jika ketakutan. Kana baru tersadar kalau selama ini Rikuo sudah selalu menyelamatkannya. Saat itulah Tamazuki malah ngebantai Inagumi. Setelah Inagumi innalillahi, kekuatannya terserap ke palu Raja Iblis. Dengan kekuatan itu, dia siap untuk membunuh Rikuo. Di sisi lain, Rikuo juga siap untuk menghadapi lawannya itu. Dan anime ini pun kelar pas lagi seru-serunya cuy. Oke lah, Mimin sedikit kecewa nih. Kenapa nggak diselesain aja? Mungkin ada season selanjutnya cuy. Langsung aja kita masuk ke bagian kesimpulan biar lebih afdol dan biar kalian ada pembahasan buat di kolom komentar. Tipikal anime klasik ini episodenya agak banyak. Setiap episodenya ada konflik tersendiri. Dan di pertengahan banyak hal yang harusnya bisa didapetin. Udah pasti dong endingnya gantung segantung-gantungnya cuy. Padahal harusnya dengan jumlah 20 episode ini udah cukup banget buat nampilin aksi duel pamungkas antara Rikuo dengan Tamazuki. Tapi ya selain masalah itu, keseluruhan ceritanya oke banget dan seru banget buat diikuti.
Oke lah, tapi segini aja konten kali ini karena Mimin udah mulai ngos-ngosan cuy. By the way, terima kasih buat kalian semua yang udah menonton sedari awal sampai akhir. Jangan lupa dong bantu di like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin kegirangan. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye. 素晴らしい願いです。戦いは始まってんだ。助けられてよ。ラーネーム。やるじゃねえか。ホレーム。なっつっただろ。距離を取らんか。そうすんだ。なの嫌だ。死にたくない。ねえガス。一撃でもまともに受けたら戦闘不能になる。なかなかのもんだったぜ。マリコブラッグレーツフィールの灯火にかけて。Dia setelah malam hariメリオダスが優勢です。ギガクラッシュ。神継ぎにメリオダス。残地は絶対に殺させない。輝く清掃シャイニングジャベリンスプレー。聖剣エスカーノどうしたマエル、貴様その程度か。私は悲しい。私の手で撃つ。なんてね。キャスの動きが止まったよ。このビッチやつめうなぎ。それで塗りんせん方が頭がおかしいわ。俺はこっちも同じことだと思うけど。私の姿は至高の方々によって作っ逃げない相手。すげえ。
スリルどころかレシプロバースト裏技さ全力でかかってこいなるべく近くで入った取られる時点で前回と同じだっつうのよ小僧安らかに眠れ胸くそ悪い誰がお前たちを操っている戦った時のことを思い出すじゃないか思いしてノーマルども僕らの力ダンク何か強力な術式が让一下。自家派我们来抢你回去。击掌！用魔掌！啊！清风玄拳。我志在必得。ブラックパード参りました選手生徒会役員のうち1年生は強い私の剣どうしてあんたがそれを僕の剣術ブレイドスティールふん見切ったですってじゃあフェイントでは立ち筋が寝ぼけているよそんなのは君の剣じゃないこの曲げた一撃は致命的だはあ決まったの貸し付きなさいレーバテイオロチマル
ぎ澄ませ駆け抜けろ極限の